Jadi ini namanya rata-rata dari D. Rata-rata D miriplah dengan, misalnya miriplah dengan ini ya. Ini mirip dengan seperti ini. Nah, kalau kamu mencari rata-rata, apa yang kamu ini kan? Kalau mencari rata-rata berarti ini kali ini ya semua, betul kan? Ya kita ngomong penjumlahan dari F dikali X bagi N. Atau kalau kamu tulis seperti biasa, yang ini angka ini berarti kan 2 kali 5 tambah 4 kali 10 tambah 6 kali 12 tambah 8 kali 8. Nah itu kan dibagi dengan total frekuensinya. 35 misalnya. Nah, berarti 35. Nah, ini namanya rata-rata dari nilai X. Nanti kan? Rata-rata dari nilai X. Rata-rata kan gitu kan? Kayak yang apa? Yang pacaran 2 kali ada 5 orang, yang pacaran 4 kali ada 10 orang, ada yang pacaran 6 kali 12 orang, yang pacaran 8 kali tapi putus gitu pacarannya itu 8 orang. Jadi rata-rata orang tuh pacaran berapa kali sih gitu. Berarti kan gitu kan? Gini kan? Ya, namanya rata-rata kan cara hitungnya kan? Nah, kalau namanya rata-rata dari ini, tentu nilai ini ada yang saya lihat. Ya gitu kan? Betul ya? Berarti kan rata-ratanya ya 5 kali min 4 tambah yang ini 10 kali min 2 tambah 12 kali 0 tambah 8 kali 2 bagi dengan berapa sigmanya, berapa frekuensinya, kan bagi dengan banyaknya orang kan, ya udah kayak gitu. Jadi tanda ini namanya rata-rata gitu. Nanti ada waktu mungkin setelah saya bebas atau apa, nanti saya baru saya jelaskan karena ini penting. Semua pelajaran nggak boleh hanya hafal, nggak boleh. Dari mengetahui itu sehingga matematika kamu tuh jadi naik satu tingkat lagi gitu. Naik satu tingkat. Ya sekarang yang kalian belajar adalah mengetahui bahasa sigma, gitu. Sigma itu adalah penjumlahan dari yang ini yang banyak-banyak ini. Kalau kita anggap ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, maksudnya X1, X2, X3, X4 gitu. Ya berarti kan ini F kali X1. Oke ya. Itu bahasanya kayak gitu. Nah, bagaimana dengan arti ini? Bagaimana artinya yang ini? Nah, artinya apa? Artinya rata-rata itu apa artinya? Pasti ada bagi M. Ya. Oke ya? Kalau ini rata-ratanya ini kali ini gitu ya. Berarti ini ada rata-ratanya yang ini harus dipangkat 2 kan gitu. Jadi nilai pangkat 2 ini yang kamu cari. Berarti sini 16 404 24. Oke ya. Nah, dikali dengan masih kali lagi, baru masih kali lagi F kali D2. Ini enggak usah deh. Karena ada frekuensinya kan. Jadi ini dikali ini. Satu 52. Nah, berarti di sini adalah 152 atau bahasa saya ya kalau kita pakai ini namanya rata-rata ada bagi F, berarti penjumlah F kali D pangkat 2. Oke? Nah, ini yang kita ngomong, inilah yang kita ngomong sigma F. Nah, ini nilainya. Berarti 152 bagi dengan 35.
Dan ini saya udah coba, kalian memang harus lebih cepat tahu. Memang harus ini saya ajarkan dari kelas 9. Dulu saya pernah berikan cuma mencari rata-rata saja, belum mencari simpangan baku. Dan ini memang harus kalian lebih cepat mengetahui gitu. Jadi kalau ditanya apa Pak kesimpangan dari ini Pak, dari dana ini gitu ya, ya udah kamu udah dapat yang D kuadrat ini, D kuadratnya adalah ini gitu. Terus rata-ratanya adalah ini gitu. Ya udah tinggal kamu masuk, tentang nilainya kamu kurang seperti akar. Saya ngerti kalian belum nyampai ke kelas 10. Tapi kalau kelas 9 pelajarannya saya rasa udah tidak perlu saya bahas. Karena jujur ini lebih penting SMA. Kelas 9 kan nggak ada UN lagi kan. Selama 1 tahun lebih kalian harus masuk kelas 10. Ya paling tidak ada persiapan dulu lah. Karena saya khawatir di sini tidak diajarkan oleh gurumu. Oke ya, tolong dilihat. Saya sih berharap tetap diajarkan, sehingga kalian bisa terulang 2 kali, 3 kali ya. Oke, sekarang ada yang kita kenal modus. Saya ngomong modus dulu, data kelompok. Modus dari data kelompok. Pak. Ya. Oke. Kamu ngantuk ya. Baru ngomong modus kamu udah ngantuk. Gimana ceritanya? Baru ngomong modus. Oke. Cari modus. Ini banyak banget. Oke, data kelompok aja ya. Data kelompok artinya ada yang sampai-sampai gitu. Nah, itu begini gitu. 55 66 ya. Satu frekuensi 12 14 17 4. Oke, frekuensinya. Modus tahu ya, kalau di SD tahu kan? Modus itu yang paling sering muncul gitu ya, paling sering muncul. Ini mereka sedang memprediksi modus yang paling sering muncul itu. Kalau kita lihat ngomong modusnya itu sudah ada di angka
14. Karena frekuensinya 14 ya. Berarti modusnya antara di sini sampai sini. Modusnya antara 60 sampai 64. Tapi kita nggak tahu ya modusnya itu yang ini. Anggaplah ya sekarang adalah usia rata-rata orang meninggal. Oke? Mau cek atau cowok? Nah, cowok aja lah ya. Kita mati dulu nggak apa-apa ya. Ya misalnya dalam satu data kamu ngambil gitu, sampel mengambil data wawancara gitu ya. Keluarga kamu ada nggak yang meninggal? Oh ada, 1-2 orang, 2. Usianya berapa ya? Kamu dapat datanya. Mari ya, lu kelompokkan. Dari data ini ternyata kita tahu orang itu lebih banyak yang cowok itu meninggal di usia 60 sampai 64. Tapi kita nggak tahu nih usia yang betul-betul yang modus itu kira-kira berapa gitu. Apakah 61,2 atau bisa aja nih 63 atau 61 gitu. Atau 62. Nah ini mereka mencoba untuk memprediksi berdasarkan frekuensinya. Berarti itu lebih banyak orang yang meninggal di bawah dia, 12 orang dibanding 7. Berarti nanti modusnya akan ketarik ke bawah. Nggak mungkin dia di 62, bisa jadi 61 lagi. Karena ini banyak yang meninggal yang di sini. Dia akan ketarik gitu. Nah, diperkirakan bagaimana menghitung modus. Kayak gampang. Saya akan menggunakan cara seperti ini sehingga kalian tidak perlu hafal. Ya, kalau misalnya kalian menghafal, kamu senang yang mana gitu loh. Maksud saya, misalnya saya tulis saya paling nggak suka kalau sebut kata itu. Tambah 1. Oke. Kali C. Lu suka apa gitu? Nggak tahu ya. Kira suka. Berarti jadi beban gitu loh. Jadi ada soal muncul seperti itu. Jadi saya kan ada beberapa buku, jadi nggak perlu lah kita hafal. Jadi caranya gampang. Saya lihat dulu betul nggak sih? Rumusnya kan memang aneh, itu ajaib gitu. Oke, benar. Oke, saya pakai ini aja dulu. Oke. Berarti frekuensinya itu ada di 14. F0-nya berarti 14. Ditambah F0-nya kurang yang ini sebelumnya. Berarti 14 kurang 12, rumusnya gitu. Terus 2 kali 14 dikurang 12 dikurang 7 kali C itu adalah ininya, batas kelasnya. Coba hitung 70 sama 74 berapa? Ada berapa angka? 5 angka ya. 5 angka. Jadi nanti kamu akan ketemu bekerja ya. Kamu akan ketemu 27,95. Ya kalau rajin nggak apa-apa sih. Kurang kerjaan, asal ngantuk kan, asal jadi tambah ngantuk. Oke. Oke, caranya begini. Jadi saya bikin histogram. Diagram mata, ini 14 berarti. Bawahnya 12, berarti saya boleh tulis ini 12 ini. 12. Oke, terus ini 7.
Oke, udah. Nah, ini sedikit beda. Kita ada di sini ya. Kamu harus lihat nilai batas bawahnya. Nilai batas bawahnya tentu 59,5, tengah-tengah antara ini batas bawahnya. Sedangkan batas atasnya antara ini dan ini 64,5. Nanti saya salah soal ya. Salah soal ya. Dapatnya berapa tadi? Sorry. Mana sih kata saya? Oh, dapatnya 60. L0, sorry, L0. 59,5. Dapatnya di sini adalah 60,6. Nah. L0 itu apa nih Pak? Kalau pakai rumus ya, kan rumus kan dapatnya dari sini. Ini batas bawahnya. Artinya begini, saya gambar besar dikit di sini nanti. Ini punya 14, berarti dia ada di angka bisa gambar agak gembuk sedikit gitu. Oke. Ini 12, ini 14, ini 7 tingginya ya. Kalau saya anggap begini berarti ininya 12, ini 14 gitu ya. Oke. Lebar ini masing-masing 5. Lebarnya 5. Kenapa lebar 5? Karena ini 59,5, 64, ini berarti di sini 69,5, nilai tengahnya gitu 54,5. Jadi ini adalah nilai batas atas dan bawah. Maka sini 59,5. Oke, udah. Pak, dari mana Pak? Saya langsung ngomong ambil yang ini Pak. Kan banyak modus, frekuensi paling banyak kan 14. Berarti ini. Oke, selanjutnya. Oke, tadi saya ngomong dia akan ketarik ke sebelah sini. Dia tak mungkin di tengah-tengah, tak mungkin di tengah-tengah sini. Jadi dia ketarik, saya mau hitung berapa ketariknya. Kalau di sini 12, ini juga 12, berarti nanti dia akan di tengah-tengah. Ngerti kan? Nggak ada yang menarik ke kiri atau ke kanan. Oke? Maksudnya gini, 60 sampai 64, 61, 62, 63, 64. Nah ini kita mau tahu ini, ya, ini batas yang di dalam ini gitu. Kalau kiri kanan sama gitu, nanti dia akan ketarik pas di tengah-tengahnya ini gitu. Nanti nilainya 62. Oke? Kalau misalnya sini tingginya 12, sini tingginya 12. Oke? Kalau ini kan tidak. Ini 7, ini 12. Dia akan tergeser ke sana. Titik ini. Nah, titik inilah yang kita mau cari. Titik inilah yang kita mau cari. Nah, ini ada sebuah X di sini. Jarak X di sini. Nah, berarti kalau saya ini titiknya berapa gitu, ngerti ya? Ini titiknya berapa sih? Oke? Mencari titik ini. Titik ini tentu kalau saya ngomongin titik ini adalah MO modus, berarti MO pasti sama dengan 59,5 ditambah X. Betul ya? Betul ya? Oke? Ya, kita lanjut. Tabel.
Saya keluarkan ini. Jarak sini ke sini berapa? 9 ya. Berarti 2 ya jaraknya ya. Tolong ya. 14, 12 jaraknya 2. Sini berapa? 7 ya. Benar. Jarak sini ngerti ya? Oke. Berarti sini ada 2, sini 7. Oke. Ukurannya. Belum? Sudah? Sini ke sini kan panjangnya 5 saja. 60, 61, 62, 64. 5. Oke ya? Ngerti ya? 5. Berarti sini saya dapat 5. Sekarang saya mau cari di sininya. Ini berapa? X. Udah? Tahu belum? Kalau saya balik, kamu mungkin pernah melihat yang seperti ini. Pernah lihat yang seperti ini? Nah, yang gini. Lo tak pernah kuping dulu. Pernah lo? Lihat nih. Apa? Hah? Sebangun? Siapa yang ngomong? Kamu ya? Ini sebangun dalam matematika ya. Kalau sebangun dalam manusia tuh harus yang suami istri baru sebangun. Gue belum ya, jangan sebut sebangun. Oke, nah berarti ini sudah 2, sini 7. Saya mau cari sini X. Dan saya tahu ini adalah 5. Gimana kalian cara mencari? Banding kan? Gitu kan? Artinya ini X gitu. Berarti kalau boleh dong saya tulis ini sebagai X. Terus totalnya sini ke sini 5 gitu. Ngerti kan? Berarti boleh saya tulis dong X sama dengan 5. 2 sama 7 gitu. Betul? Oke, perbandingan kan? Ya, berarti sini berapa? X sama dengan 5/7 kali 2. Oke? Coba berapa nih? Boleh bantu? 10 bagi 7 berapa? Hah? Berapa? 142. Oke ya? Berarti saya tulis modusnya adalah 59 ini tambah 1,42. Dapat berapa itu? 60,9. 2. Betul. Tadi dapat ini dari berapa? Sudah saya hapus ya tadi. Masih kan ya tadi dapat rumus dapatnya berapa? Set pakai rumus. Dapatnya itu adalah beda sih dapatnya sih 60,6. Beda ya. Apa saya ada salah kali? Ini 2 betul. X sama dengan bego. Lu bego nih ikut saya. Bego nih. Mana ini ceritanya? Kalau ini paling berapa? 5 kurang X ya. Gua punya ini. Berarti ini 5 kurang X, betul ya? Yang benar gimana? X sama dengan 5 kurang X, gitu ya? Lalu 2 sama dengan 7. Kali silang 7X, 10 kurang 2X. Oke ya? Tadi ini ke sini 9 ya? Hah? Ini berapa? 9X. Berarti X-nya berapa? Ini berapa nih? Berapa? 1, hah? 111. Oke. 1111. Berarti ini 60, siapa suruh tadi salah banding? Sudah. Jadi kalau kita ada nggak gunanya untuk matematika? Adalah pas 9. Kesebangunan. Atau lebih suka pakai rumus ini? Nah, kalau yang suka pakai rumus silakan ya.
Kalau suka kan gitu ya, kalau suka. Nah, rata kan ada yang suka kan? Ada yang suka. Mana ada suka, tapi kalau saya sama tulis saya tak suka. Gitu. Ngapain rumus dihapus? Rumus dihafal. Tapi kok lama-lama. Ini kalau di sekolah kalian sudah hafal. Ngapain lu dihafal? Apa kalau ngerti ini ya selesai. Benar. Kalau Frankie yang butuh banget pendidikan mungkin pakai hafal ya. Pak artinya apa? Frekuensi sebelum, frekuensi sesudah. Ada ya? Pak mau coba rumusnya Pak? Boleh lah, kita sambil main-main rumusnya boleh sekali-sekali. Bosan ya kalau cepat belajarnya ya? Bosan gitu. Oke, mau pakai rumus Pak? Mau pakai rumus, oke? 59,5 F yang di sini 14 dikurang 12 per 2 kali 14 kurang 12 kurang 7 kali 5. Nah, itu pinter-pinter lah. Ini tambah ya. Nah, ini dapatnya berapa ya? Pasti 1,111. Iya, serius nih. Ini ya, berarti 2 per 28 kurang ini? Hah? 28 nih berapa? 16. Betul ya? 16 kurang ini? 9. Hah? Kok bisa 9? Oh 9 ya. Kali dengan? 5. Betul kan? Cihi. Kayaknya Vanessa lebih suka hafal punya. Nggak usah pakai gini Pak, aku hafal Pak. Rajin berarti. Oke, jadi ini pakai modusnya mana yang paling banyak? Frekuensi yang mana yang paling banyak? Ini ya. Oke, seperti ini. Berarti data yang saya bikin ini 12, terus gini 6, ini 6, ini 8. Berarti akan ketarik ke sini. Ya, ketarik sini dari yang tengah ya kan? Dan yang ketarik ke sini. Karena apa? 8 lebih banyak dari ini. Yang kita mau cari kan ini ya. Nah, gitu. Karena lebar sini 5 itu lebar dari usia ya. Berarti di sini pasti 5 kurang X. Oke ya? Ya, perhatikan segitiga ini aja. Nah, ini. Perbandingan kesebangunan ya. Kesebangunan. Oke, tentukan ini yang penting. Nah, ini harus tengah-tengah antara ini apa? 64, tengah antara ini nanti apa? 69, udah cukup. Berarti saya tahu nih, MO-nya pasti 65 ditambah dengan jarak yang ini ke sini. Nah, titiknya di sini MO-nya. MO-nya di sini. Tentu 65 ditambah X dong ya. 64,5 ditambah X gitu ya. Nah, saya cari X-nya aja. Nah, untuk mencari X saya pakai banding. Ini adalah banding ini. Mana Pak? Kan begini dia. Atasnya ini yang kecil ya. Dia kan bentuknya gini dia. Nah, gitu. Sininya jaraknya berapa antara sini 6. Sini berapa? 4 ya. Ya. Jaraknya 4. 12 kurang 8. Berarti ini 6, sini 4. Terus ini 5. Kita udah tahu bahwa yang kita mau ini adalah X di sini. Kalau sini X, tentu sini apa? 5 kurang X. Kesebangunan. Kenapa? Ini sejajar. Betul nggak? Sejajar kan dia kan? Berarti segitiga ini
yaitu X akan sebangun dengan yang tinggi sini, yaitu 5 kurang X, terus 6 di sini sama dengan 4. Atau kecoret dari 3, coret dari 2. Kali silang. Wih, X-nya dapat 3. Benar? Berarti sini X-nya 3. Berarti titik ini berapa, Pak? Ya udah, gampang lah. Ini kan tinggal tambah 3, berarti 67,5. Ada yang mau pakai rumus? Elisa mungkin mau pakai rumus? Boleh lah, main-main sedikit kan. Maka rumus lah. LO. Alhamdulillah. F0 kurang frekuensi sebelumnya. 2 kali frekuensi F0, frekuensi sebelumnya, frekuensi sesudahnya kali C. Berapa? 64,5. 12 kurang 6 kurang 6 kurang 8 kali 5. Nah ini kamu tinggal. Nah ini kita nggak bisa hafal lah, mana mungkin sekarang bisa hafal. Sebulan kemudian hilang. Kalau ini kan tak hilang, ya tak hilang kan? Oh ya bisa hilang nggak sebulan kemudian menurut kamu? Tak kan? Hilang lah, nanti aja hilang 100. Kan nanti biasanya. Oke ya, nggak ada masalah kan? Matilah. Oh untung direkam. Oke, saya akan bahas median. Median di tengah ya, betul. Median yang paling penting kalau median berarti hubungannya ke frekuensi. Artinya apa, Mat? Yuk kita lihat. Biasanya kalau misalnya data misalnya dulu di SD kita ada median diurut ya. Mediannya berapa, Pak? Ya, dulu kita pernah coret-coret. Ini enak coretnya, 4, Pak. Ini namanya median. Itu namanya median. Ini tengah. Oke, asalnya sebetulnya kalau nggak pakai coret, ini data ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7. Kalau ganjil itu adalah 1 harus saya tambah bagi 2, jadi data ke-4. Data ke-4 siapa? Tuh, 4. Itu caranya seperti itu. Oke, udah? Nah, sama, namanya median berarti setengah dari frekuensi. Nah, frekuensinya berapa ini? 9, 15 tambah 20. 35 ya? Betul? Oke? Betul kan? Ini betul nggak sih? 20, 15, 35. Berarti ini berapa? 17,5. Data ke 17,5. Pak, artinya apa, Pak? Saya sedang mencari, kalau ini kan langsung lihat frekuensi ya. Ini kan langsung lihat frekuensi paling tinggi, berarti bloknya di sini. Oke? Tapi ini data ke 17,5 itu data yang mana? Pak, ini artinya apa sih, Pak? Artinya ada satu angka yang mana 50 sampai 54 itu ada satu angka. Ada satu angka. Nomor urut pertama. Selanjutnya 55 sampai 59 itu ada yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, ada 8 dia.
6, 7, 8, 9. Pak, saya nggak ngerti ya. Maksudnya, yang masuk angka-angka ini bisa jadi ini angka 54, itu ini 54, ini 55, ini 56, ini 56, ini 57, ini 58, ini 58. Bisa jadi seperti itu angkanya, kan ya? Pokoknya ada yang usia 54 pula sini. Nah, pokoknya ada angka yang masuk ke sini sebanyak 8 biji masuk ke golongan ini. Ngerti ya? Usia 55 sampai 59 ada 8 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngerti ya? Artinya. Oke? Sudah ya? Nah, ada yang 60 sampai 64 itu ada 6 orang. Ya, saya nggak tahu nomornya berapa. Pokoknya yang ini tuh ada 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. Nomor urut yang ke sini. Terus baru ada yang 65 sampai 69 masuk ke 16, 17, 18, 19. Banyak nih. 12 orang. Beberapa belah gitu ya. Pokoknya sampai 12 orang deh. Kalau ini kan baru berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Ya sampai 12 orang lah di sini. Oke? Dia tanya, median itu ada di orang yang ke 17,5. Berarti mana orang ke 17,5? Di sini kan? Oke? Berarti data ini yang kita ambil. Berarti yang kita ambil ini adalah data yang ini. Sama dengan modus. Berarti datanya mirip dengan modus yang kita ambil. Kenapa? Dia yang ke 17,5. Nah, nggak mungkin tiap kali kita terus seperti ini. Ngerti nggak? Susah kan kalau kita mau begini ya. Nah, secara tabel kamu boleh begini. Namanya indeks kumulatif gitu ya. Nah, di jumlah-jumlah gitu. Ini berarti pertama, ini tambah ini dari 9, ini dari ini 15, ini tambah ini 27, ini tambah ini 35. Nah, nanti baru saya ambil, kalau lihat di sini, satu saja, bukan satu. Berarti ini 2 sampai 9. Karena setelah 1 ini berarti masuk sini. 2 sampai 9, ini sama. Oke? Data 2 sampai 9, tadi. Data 10 sampai 15, data 15 sampai 27. Data 28 sampai 35. Oke, dia maunya yang ke 7,5 di sini dong, ya. Berarti tadi yang ini. Oke. Berarti data. Berarti ini data. Nomor data. Yang nomor data 1 punya ini. Nomor data yang kedua seperti ini, 2. Nanti apa? Nomor data 2 sampai 9 punyanya 55 sampai ini. Betul kan? 2 sampai 9. 2 sampai 9 datanya. Selanjutnya ini data yang 10 sampai 15 punyanya 60, 64. Betul kan? 10 sampai 15 ya. 10 sampai 15. Sudah? Nah, sudah begitu, baru proses yang mirip-mirip dengan modus, tapi dia tidak terlalu mirip. Oke, perhatikan. Awal saya tidak akan ngomong konsep bertubi-tubi, tapi saya berikan caranya saya. Setelah ngerti, baru kita ngomong konsepnya. Oke, saya gambarnya pakai begini, mirip tapi nggak sama. Ini berarti 64,5, ini 69,5. Ini yang data ini range 5 ya.
Range-nya 5, saya tulis range-nya 5. Oke? Nah, karena yang namanya median itu frekuensi. Berarti kalau sampai di sini, frekuensinya 15. Itu di atas ini. Oke? Sampai di sini, yang batas yang 64 ini, frekuensinya ada 27. Oke, frekuensinya ada 27. Saya gambar kayak gini. Sampai batas ini frekuensinya 27. Sampai akhir di sini 27 frekuensinya. Oke, Pak, apa artinya Pak? Kita tadi ngomong kalau pakai angka 65 sampai 69. Sebelum ini data yang ke-15, betul nggak? Yaitu punyanya 60 sampai 64. Dia datanya kan 10, 11, 12, 13, 14, 15. Betul kan? Ngerti ya? Oke. Baru masuk yang ke sini 16 punya dia kan? 16 sampai 27 punya dia. Data ke 16 sampai 27. Dah? Oke, sampai batas di ini dia baru 27. Sampai batas di sini 15. Oke? Belum? Oke. Frekuensi data yang kita mau 17,5 kan? 17,5 kira-kira sampai di mana? Kalau sampai sini 27 nih, ini ada 5 nih. Oke, sini berapa frekuensinya total? Coba, ini saya mau beda frekuensi 12 ya. Di sini. Kalau sini sama sini 27. Terus ini 15. Berarti beda frekuensi sini sama sini 12 loh. Benar? Oke ya? Belum? Oke. Kita frekuensinya sampai berapa? Yang mediannya kan 17,5 kan? Berarti yang kita mau cari itu yang sampai 17,5 mungkin sampai sini lah. Nah, ini yang 17,5. Kita mau cari ininya itu dari yang 5 ini X dalam bentuk range. Coba lihat sini, bandingannya gini. Kalau range ini 5, frekuensinya sini sama 12 kan? Jadi 27 kurang 15. Jadi ini frekuensinya 12. Oke? Saya mau cari X. X itu saya mau cari untuk range-nya punya. Saya tahu dalam bentuk frekuensi di sini adalah sini ke sini berapa jaraknya? 17 sampai 15, 2,5 ya? 2,5. Oke? Berarti ini 2,5. Oke, kalau saya tulis gini. Sampai sini, misalnya sini adalah 5 kilo. 5 kilo. Oke? Sudah belum? Terus ada satu satuan lagi. Namanya di sini saya ngomong ini totalnya 12 jam. Oke? Sekarang dia sampai sini dia sudah habiskan 3 jam. Ngerti? Ditanya, sini berapa kilo? Ngerti kan? Ngerti kalau ngomong gini? Ngerti ya? Sini sama sini 12 jam, ini cuma 5 kilo. Sekarang dia tuh udah berjalan 3 jam. Berapa kilo dia jalan? Ngerti? Udah bandingan. Jadi ini membandingkan B apa? Rank ya, rank yang 5 dengan frekuensi. Frekuensi ini totalnya 12 di kotak ini. Dari mana Pak? 27 dikurang 15. Jadi kotak ini 12, betul? Oke ya? Berarti 12. Sekarang dia sudah sampai sini, ini 2,5. Ini 2,5 nih dia jalannya. 2,5. Kalau gitu ini berapa? Tidak. Seperti ini. Dua setengah dari mana Pak? Ya dari 17 ini lah yang kita mau kan? Betul. Ini kan mediannya kan? Median, tadi. Jadi 17,5, ini 15. Berarti X ini berapa? Kan 2,5 kan? Oke? Oke? Bukan X ya. Kalau X ya itu, oke. X ini saya harus mencari dalam bentuk range-nya.
Kayak gini lah. Nah, kayak sini berapa? Ini sin X. Ada tidak? Ya seperti ini. X kilo. Berarti bandingnya gampang lah. Hati-hati untuk menempatkan ini. Berarti di sini apa yang kita banding? X sama dengan 2,5. 5 sama dengan 12. Sama aja kan? Jadi nanti kamu akan dapat 12,5 bagi 12. Betul ya? Betul. Berapa tuh? 1. Boleh bantu? Berapa? Kasihan. 1,04. Hah? 1,04. 0,4. Oke, berarti saya sudah tahu nih, ini adalah 1,04. Berarti ini adalah 64,5 tambah 1,04. Berarti 60 berapa? 65,54. Oke? Median. Karena ini adalah jarak sini dalam bentuk oranye adalah mirip seperti ini ya. 12 jam. Ya, ini dia dari A titik A ke titik B, dia sudah jalan 12 jam. Kalau jalan 12 jam, dia itu bisa menempuh 5 kilo. Oke? Jalan kaki, tadi ya. Oke? Sekarang dia baru jalan 3 jam. Berapa kilo sih dia gitu? Ya sama aja, saya membandingkan range-nya dengan frekuensi. Terus saya mau cari ininya. Dan ini saya tahu lah, ini kan 17 yang kita mau. 17 dikurang 15, berarti di sini 2,5. Sudah? Oke, saya ulang sedikit lagi. Ya, saya ulang lagi ya. Saya atur ini beda. Jadi ini harus kalian berulang-ulang supaya tidak perlu menghafal. Pak, mau yang apa Pak? Nanti saya kasih. Kalau mau hafal rumus silakan. Saya ganti ini menjadi 9. Dan kalau saya ganti ini 8 tetap. Sini aku ganti jadi 7. Berarti ini 16 berarti 28 berarti ini 36. Berarti frekuensi yang tempat saya mau mencari nilainya adalah setengah kali 36 berarti 18 ya. Oke ya. Berarti kalau saya gambar begini, yang saya mau cari adalah frekuensi yang sampai di sini, di mana frekuensi ini adalah 18. Ngerti nggak? Di sini. Oke? Oke, sebelum frekuensinya berapa? 16. Sesudahnya sampai di sini 28. Karena sampai pojok sini kan 28 ya. Apa Pak? Ya, sampai angka di sini 69,5 64,5. Nah ini frekuensi reaktif. Udah? Oke. Jarak frekuensi saya di sini berapa? 18 kurang ini, beri 2 ya. Betul? 2 ya, di sini ya. Frekuensi jaraknya sini 2. Oke. Total frekuensi di sini berapa? Dari sini sampai sini. Berapa? Tentu 28 dikurang 16. Betul? Sampai sini 28, sampai sini 16. Berarti temannya ini berapa? Berarti ini kurangnya ya. Sudah? Beri berapa aja? 12 ya? 12 frekuensi. Oke? Frekuensi 12. Sudah ya? Sudah belum? Saya tahu jarak sini ke sini 65, 69, ada 5 jaraknya. Sudah belum? Nah sekarang saya mau tanya. Nah, ini sampai sini jaraknya berapa?
dalam bentuk 5. Tadi ya? Jadi kalau sekarang mau saya gambar sebagai umpama, sini totalnya 12. Sekarang dia hanya jalan sampai 2 saja. Nah, sementara ini totalnya cuma 5. Ditanya, sini berapa? Nanti kan? Oke, kita di ini. Biasa saya sebut dia adalah X. Dan ini adalah 64,5. Kalau di sini berapa nilainya? Tentu 64,5 tambah X dong. Tidak. Ini kan X-nya ya. Udah? Jelas kan? Oke? Sudah ya? Jadi kalau saya hitung berarti X-nya adalah X-nya itu sama dengan 2 perbandingan gitu. Terus 5 itu sama dengan 12. Oke ya? Berarti X-nya itu berapa ya? 5/6. Oke? Berarti 0, berapa itu? 0,9 lebih ya? Kita sampai 8 lebih ya? 8, 48, 20 bagi 6, 3. Berarti di sini ya pasti 64,5 tambah 0,83. Jawabnya adalah 65,33. Ya itulah. Mediannya berarti 65,33.